Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kelompok tani, selamat berjumpa dengan saya Fajar Isnaningsih, penyuluh pertanian GPP Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Teman-teman, suatu administrasi ataupun pencatatan yang baik mencerminkan kalau suatu organisasi atau lembaga berjalan secara terukur dan terarah. Nah, bagaimana dengan kelompok tani? Mari kita kulik lebih lanjut dalam bahasan ini. Sebelumnya kita ulang dulu ya, apa itu kelompok tani. Kelompok tani adalah kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas kesamaan, baik kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, kesamaan usaha, dan yang di dalamnya terdapat terjalin keakraban untuk mengembangkan usaha bersama. Nah, ciri-ciri kelompok tani adalah yang pertama, mereka saling mengenal antar sesama anggotanya, saling terjalin hubungan yang akrab dan saling percaya. Kemudian mereka memiliki kesamaan, baik kesamaan tujuan, kesamaan hamparan, kesamaan jenis usaha, maupun kesamaan status sosial ekonomi. Ataupun juga bisa kesamaan domisili. Kemudian ciri lain adalah mereka ada pembagian tugas, ada struktur organisasinya, ada ketua yang dibantu oleh sekretaris dan bendahara dan seksi-seksi, serta ada anggotanya, dan semua pembagian tugas itu berdasarkan potensi anggotanya. Kemudian fungsi kelompok tani itu ada 3. Yang pertama sebagai kelas belajar. Kelompok tani merupakan wadah belajar dan mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anggota. Dan wadah belajar ini bisa terjadi antara anggota itu sendiri ataupun merupakan kelas belajar dari dinas terkait, dinas pendamping terkait. Kemudian kelompok tani juga merupakan wahana kerjasama, baik wahana kerjasama antar anggotanya maupun wahana kerjasama antar kelompok tani dengan kelompok tani lain, ataupun juga wahana kerjasama antara kelompok tani dengan mitra usaha yang lain, baik swasta maupun pemerintah. Kemudian yang terakhir, kelompok tani berfungsi sebagai unit produksi. Artinya di dalamnya terdapat satu kesatuan usaha dengan skala usaha tertentu untuk menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produksinya. Nah, kenapa pencatatan menjadi sangat penting? Karena dalam sebuah organisasi ataupun kelompok pasti mempunyai tujuan. Seperti sudah kita singgung sedikit di depan, petani berkelompok karena suatu kesamaan tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota maupun keluarga petani. Nah, administrasi merupakan alat bagi kelompok atau organisasi atau lembaga itu untuk mencapai tujuan-tujuannya. Administrasi memiliki beberapa peran, mulai dari perencanaan, penyusunan, pengadaan, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, hingga penganggaran. Nah, kegunaan buku-buku administrasi dalam kelompok tani merupakan satu sebagai alat kontrol, kemudian sebagai alat dokumentasi. Segala sesuatu apabila dicatat dengan baik, terdokumen dengan baik, maka suatu saat apabila kita membutuhkan, kita sudah ada catatannya. Kemudian sebagai bahan evaluasi kelompok dan sebagai bahan pengambilan keputusan. Artinya dengan pencatatan yang baik, dengan pengorganisasian yang baik, dengan perencanaan yang baik, kita dapat mengevaluasi apakah kegiatan sudah kita rencanakan dapat terlaksana atau belum, kemudian kendalanya apa, sehingga itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan kelompok untuk kegiatan berikutnya. Nah, ternyata teman-teman, administrasi kelompok tani itu terbagi jadi dua jenis. Yang pertama administrasi kegiatan, dan yang kedua adalah administrasi keuangan. Administrasi kegiatan itu adalah segala suatu pencatatan yang berisi kegiatan dalam kelompok tani itu di luar kegiatan usaha, yaitu 1. Daftar pengurus dan anggota,
kemudian daftar kepemilikan lahan ataupun ternak, dan yang ketiga ke buku notulen, kemudian daftar hadir, kemudian rencana kegiatan, buku kegiatan itu sendiri, buku inventaris, buku tamu, buku agenda, surat keluar dan masuk. Dan hal-hal itu kondisional ya teman-teman, disesuaikan dengan kondisi kelompok tani masing-masing. Sekiranya ada buku yang perlu ditambahkan, bisa ditambahkan. Kemudian untuk administrasi keuangan, pada dasarnya adalah buku yang berisi catatan-catatan transaksi keuangan di kelompok tani itu. Yang pertama adalah buku kas induk, yang kedua buku simpanan anggota. Buku simpanan anggota ini ada beberapa, misalnya yang pertama itu adalah buku simpanan pokok. Suatu kelompok, dalam pembentukan kelompok pasti ada simpanan pokok, simpanan dasar yang pertama kali kita masuk. Simpanan pokok itu penting untuk membantu kelangsungan berjalannya suatu organisasi. Kemudian ada simpanan wajib dan simpanan sukarela atau tabungan dari anggota. Kemudian ada buku kas unit usaha, artinya gini, dalam suatu kelompok itu ada unit-unit usaha tertentu, misalnya simpan pinjam, kemudian kerjasama atau unit usaha pengadaan sarana produksi baik pupuk, bibit dan lain sebagainya. Kemudian ada unit usaha pemasaran. Nah, setiap unit usaha itu harus didukung oleh buku kas, dan nanti kalau diperlukan harus ada buku-buku bantu kas. Kemudian yang terakhir adalah buku laporan akhir tahun. Laporan akhir tahun ini penting untuk mengetahui rencana kegiatan yang telah kita rencanakan sudah terlaksana apa belum, kemudian bagaimana dengan laba ruginya dalam setiap unit usaha itu, dan nanti jadi pertanggungjawaban pengurus kepada rapat anggota. Nah, dari buku administrasi kegiatan yang telah kita sampaikan di depan, ada buku-buku yang penting untuk harus dimiliki dalam suatu kelompok. Yang pertama adalah buku daftar pengurus dan anggota. Buku ini menjadi penting karena di dalamnya menggambarkan potensi sumber daya anggota di dalamnya. Berisi data detail dari anggota maupun pengurus, baik itu nama, kemudian umur, tempat tanggal lahir, dan tingkat pendidikan. Kemudian juga memuat kepemilikan lahan ataupun kepemilikan ternak. Hal ini penting karena itu menjadi dasar memudahkan pembina atau pendamping baik dinas terkait maupun pihak lain untuk mengetahui potensi sumber daya manusia di dalamnya. Kemudian ada buku notulen. Buku notulen ini adalah buku catatan rapat yang dibahas baik itu rapat anggota maupun rapat terbatas antar pengurus. Buku notulen ini penting karena merupakan dokumen yang menjadikan dasar apabila suatu kelompok akan melangkah. Ada buktinya, ada dokumentasinya. Kemudian buku rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini mencakup apa yang akan dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya, kapan pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, berapa anggarannya, dan berapa volume yang direncanakan. Kemudian buku kegiatan. Buku kegiatan ini merupakan dokumen yang mencatat segala suatu hal yang apapun yang terjadi di kelompok, kegiatan di kelompok, baik kegiatan intern di dalam kelompok maupun kegiatan keluar. Semuanya tercatat dalam buku kegiatan ini. Nah, teman-teman tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa menambahkan buku-buku lain yang dirasa penting dan harus ada dalam kelompok. Silahkan, itu semuanya pasti akan sangat bermanfaat. Kemudian untuk buku administrasi keuangan tadi, ada buku kas induk yang berisi catatan keuangan yang bersumber dari kas induk, dan sangat penting untuk dibantu dengan buku simpanan anggota tadi yang sudah kita singgung di depan. Kemudian buku kas unit usaha itu harus ada, disesuaikan dengan unit usaha yang ada di dalam kelompok itu. Nah, teman-teman, demikian sekilas tentang
administrasi kelompok. Dan apabila teman-teman membutuhkan format yang lebih detail tentang administrasi kelompok yang harus ada, insya Allah saya ada. Silakan teman-teman bisa mengirim pesan kepada saya. Nanti kita akan berbagi format. Dan saya tidak menutup kemungkinan juga apabila teman-teman akan memberikan saran apabila ada kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan di depan. Jadi teman-teman, beli bubur di pagi hari, jangan lupa beli susu. Ayo tertib administrasi agar kelompok tani maju. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.